Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya takdimi Ketua Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 Ustazah Nur Fatimah MPD dan dosen pembimbing 2 Ustazah Nur Laila Maufiroh MPDI. Perkenalkan, nama saya Ana Faisa Andraini dari kelas 8A Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Penerapan Icebreaking untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di MA Raudatul Muta'alimin. Proposal penelitian saya yang pertama, bab 1, pendahuluan, latar belakang. Di sini, motivasi belajar merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pendidikan. Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan rendahnya motivasi belajar siswa yang ditandai dengan kurangnya perhatian, partisipasi, dan semangat belajar. Nah, kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, di mana yang pertama, faktor internal seperti minat belajar dan kepercayaan diri. Percaya diri itu penting. Yang kedua, faktor eksternal seperti lingkungan, peran guru, dan metode pembelajaran yang kurang variatif, bahkan semakin kompleks dalam pembelajaran daring. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pembelajaran yang mampu menciptakan suasana yang menyenangkan dan interaktif. Salah satunya melalui penerapan icebreaking. Nah, di MA Raudatul Muta'alimin yang memiliki karakteristik penelitian di MA Raudatul Muta'alimin ini yang memiliki karakteristik lingkungan yang religius dengan latar belakang siswa yang beragam. Pembelajaran pendidikan agama Islam masih menghadapi tantangan seperti kejenuhan dan rendahnya konsentrasi siswa, sehingga menuntut guru untuk lebih kreatif dalam memilih strategi pembelajaran. Nah, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam mengenai strategi guru dalam penerapan icebreaking untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, termasuk faktor pendukung dan penghambatnya, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih efektif, menarik, dan bermakna. Yang pertama, bagaimana penerapan icebreaking dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat guru PAI dalam penerapan icebreaking di kelas. Yang pertama, mengetahui penerapan icebreaking dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat guru pendidikan agama Islam dalam menerapkan icebreaking di kelas. Bab 2, yaitu kajian teori. Yang pertama, definisi strategi. Strategi pada dasarnya itu merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien, yang tidak hanya berisi tentang langkah-langkah operasional saja, tapi juga mempertimbangkan bagaimana kondisi lingkungan di sekitar.
dan juga ketersediaan sumber daya serta kemungkinan hambatan yang dihadapi. Di sini menurut Hussein Umar mengenai definisi strategi, yaitu tindakan yang bersifat inskrimental, senantiasa meningkat dan berkelanjutan, serta didasarkan pada perspektif terhadap kebutuhan pelanggan di masa depan, sehingga menuntut sifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan. Pengertian icebreaking. Dalam pembelajaran, suasana kelas yang nyaman dan interaktif itu sangat penting agar siswa termotivasi dan siap untuk belajar. Namun, di sini siswa sering merasa canggung dan kurang nyaman di awal pembelajaran. Sementara itu, guru juga kerap kurang memperhatikan kondisi serta karakteristik siswa dan hanya menggunakan metode ceramah saja. Nah, akibatnya, suasana belajar itu menjadi tegang dan membosankan, dan tujuan pembelajaran sulit untuk dicapai. Nah, oleh karena itu, ice breaking ini diperlukan untuk mencairkan suasana di dalam kelas dan membangun interaksi serta menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan efektif. Selanjutnya, jenis-jenis ice breaking. Di sini saya mengambil 4 jenis ice breaking. Yang pertama, jenis yel-yel. Yang kedua, jenis tepuk tangan. Yang ketiga, jenis lagu. Yang keempat, game atau permainan. Pengertian motivasi belajar. Di sini menurut Winkel, definisi motivasi belajar adalah segala usaha di dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar serta memberi arahan pada kegiatan-kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki tercapai. Nah, motivasi belajar ini merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual dan berperan dalam hal menumbuhkan semangat belajar untuk individu. Motivasi belajar itu mendorong dari proses belajar dan tujuan dari belajar, mendapatkan manfaat dari proses belajar. Nah, beberapa siswa di sini mengalami masalah dalam belajar yang berakibat prestasi belajar itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, mengatasi masalah yang dialami tersebut perlu ditelusuri faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Di antaranya adalah motivasi belajar siswa, di mana motivasi belajar yaitu merupakan syarat mutlak untuk belajar serta sangat memberikan pengaruh besar dalam semangat belajar. Di sini jenis-jenis motivasi belajar. Menurut Sadiman AM, di sini ada 2. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu motif atau dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri pada setiap orang untuk melakukan sesuatu. Ia tidak memerlukan rangsangan dari luar. Artinya, ketika seseorang itu telah memiliki motivasi yang muncul dari dalam dirinya untuk mengerjakan sesuatu, maka rangsangan dari luar dirinya itu tidak akan mempengaruhi dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tersebut. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik, di mana motif-motif atau dorongan yang berasal dari luar diri seseorang untuk melakukan sesuatu, atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan karena adanya suatu rangsangan dari luar. Nah, motivasi ini merupakan suatu bentuk motivasi yang dalam kegiatan belajar dimulai dari dan diteruskan menurut dorongan dari pihak luar dirinya.
Nah, pendapat lainnya menurut Sobur dalam Rizwan bahwa motivasi seseorang sangat penting dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, itu metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai fenomena yang terjadi dalam proses pembelajaran, khususnya terkait strategi guru dalam penerapan icebreaking untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, persepsi, serta pengalaman subjek penelitian secara lebih komprehensif dan kontekstual, yang tidak dapat diukur hanya dengan angka-angka statistik saja. Nah, jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang berfokus menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai strategi guru dalam penerapan icebreaking dalam pembelajaran. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lapangan bagaimana adanya. Peneliti dalam penelitian kualitatif, peneliti berfungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Kehadiran peneliti sebagai instrumen sebagai kunci memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, mengamati perilaku, dan mendapatkan wawasan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Penelitian. Di sini ada dua sumber data penelitian. Yang pertama, sumber data primer, yaitu sumber data atau informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama oleh peneliti tanpa perantara, yang artinya data ini dikumpulkan sendiri oleh peneliti melalui kegiatan seperti wawancara, observasi, atau dokumentasi di lapangan. Sumber primer biasanya bersifat asli, aktual, dan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan sehingga memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Yang kedua, sumber data sekunder. Sumber data sekunder atau informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber utama, melainkan melalui perantara seperti buku, jurnal, laporan penelitian, arsip, atau dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian. Data ini biasanya sudah diolah atau disusun oleh pihak lain. Penggunaan kedua jenis sumber data ini dapat memberikan kelebihan masing-masing, di mana sumber primer dapat memberikan data yang lebih spesifik dan relevan dengan tujuan penelitian, karena data tersebut diperoleh langsung dari sumbernya. Sedangkan sumber sekunder di sisi lain dapat memberikan data yang lebih luas dan lengkap karena melibatkan penggunaan data yang telah ada sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang pertama di sini yang dapat digunakan adalah observasi. Observasi melibatkan pengamatan langsung atau tidak langsung oleh peneliti terhadap objek penelitian. Dalam hal ini, penelitian akan dilakukan di MA Raudatul Muta'alimin. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah bentuk komunikasi di mana dua orang terlibat dalam percakapan, di mana salah satu pihak ingin memperoleh informasi dari pihak lain dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan 3 kelompok responden, yaitu kepala sekolah, guru pendidikan agama Islam, dan siswa MA Raudatul Muta'alimin. Yang ketiga, dokumentasi. Nah, metode dokumentasi ini adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dimanfaatkan dalam penelitian.
Pendekatan ini melibatkan pengumpulan catatan-catatan penting yang terkait dengan isu yang sedang diselidiki. Tujuannya dari metode ini adalah untuk mendapatkan data yang komprehensif, valid, dan tidak bersifat spekulatif. Data. Di sini juga ada 3. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu strategi guru pendidikan agama Islam dalam penerapan SBK untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Cara penerapannya serta dampaknya terhadap motivasi belajar. Data yang tidak relevan akan disisihkan, sedangkan data yang penting akan diklasifikasikan berdasarkan tema tertentu seperti jenis ice breaking, waktu pelaksanaan, serta respon siswa. Nah, proses ini bertujuan agar data lebih terarah dan mudah dianalisis. Selanjutnya, penyajian data. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian naratif, matriks, maupun tabel sederhana yang menggambarkan hubungan antar data. Melalui penyajian data ini, peneliti dapat melihat pola-pola yang muncul seperti keterkaitan antara jenis ice breaking yang digunakan guru dengan tingkat keaktifan dan motivasi belajar siswa. Nah, dengan demikian, peneliti dapat lebih mudah menarik kesimpulan. Selanjutnya, penarikan kesimpulan. Ya, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Niles dan Huberman adalah membuat kesimpulan dan melakukan verifikasi. Nah, proses penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian kualitatif. Kesimpulan awal atau hipotesis yang diajukan bersifat profioris dan dapat berubah jika tidak ada bukti yang kuat selama tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut menjadi lebih meyakinkan. Keabsahan temuan. Pemeriksaan keabsahan data ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian benar-benar valid dan dapat dipercaya. Selain itu, pemeriksaan ini juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan bersifat ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam penelitian strategi guru pendidikan agama Islam dalam penerapan SBK untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di MA Rodatul Muta'alimin, uji keabsahan datanya dilakukan melalui beberapa kriteria, yaitu kepercayaan, keteralihan, dan keterandalan dan kepastian. Itu melalui uji tersebut, data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat diuji kebenarannya sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.